Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel Muhammad Hanafi, tempat kita belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita mengkaji Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua imam besar, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau berdua di surganya yang tertinggi, wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Para pecinta Al-Qur'an, sahabat sekalian, kita masih mengkaji suratul Baqarah, surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mengkaji ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat sekalian, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, kita akan baca Tafsirul Jalalain. Silahkan disimak, kita akan belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan juga memberikan pemahaman kepada kita agar semakin mantap iman kita kepada Allah Ta'ala. Wazkur, wa dan uzkur, ingatlah. Zakara yazkuru uzkur, juga nanti sebut begitu ya. Dan ingatlah ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingat sebuah momen. Apa itu? Iz, ketika, qala, berfirman. Siapa yang berfirman? Rabbuka, Tuhanmu. Ingatlah ketika Allah Ta'ala berbicara, berfirman kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat. Apa isi pembicaraannya? Apa yang Allah firmankan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni, sesungguhnya aku, itu ja'ilun, menjadikan. Ja'ala yaj'alu, ij'al, ja'il, isim fa'il, pelaku. Allah akan menjadikan fil ardi, di bumi, khalifatan, seorang khalifah. Yakhlufuni, yang akan menggantikanku. Khalifah itu diantara maknanya adalah pengganti, orang yang mendapatkan amanah. Allah akan memberikan amanah. Yakhlufuni, menggantikanku dalam apa? Fi tanfidhi ahkami, dalam pelaksanaan hukum-hukumku. Allah akan menjadikan seorang khalifah sebagai pelaksana hukum-hukum Allah Ta'ala, fiha, di dalamnya, di dalam al-ard atau fil ardi, di bumi. Wahuwa, dan dia khalifah adalah Adamu, Adam atau Nabi Adam alaihissalam. Qalu, para malaikat menjawab. Qala, qalu, di malaikatnya banyak.
Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ataj'alu, apakah taj'alu engkau akan menjadikan? Tadi ya, ja'ala yaj'alu, ini fi'il mudhari'. Taj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya, fil ardi, di bumi, man, orang yang atau makhluk yang yufsidu, afsada yufsidu, membikin kerusakan, fiha di dalamnya, di dalam bumi, membikin kerusakan, bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat. Maksiyah kemudian bentuk jamaknya ma'asi, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Di samping melakukan merusak dengan bikin kemaksiatan, wa yasfikut dima, wa yasfiku, menumpahkan ad-dima'a, darah-darah, damun ya, ini dima, darah. Maksud yasfiku yuriquha, mengalirkan dima, mengalirkan darah, mengalirkan darah, bil qatli, dengan pembunuhan. Qatala yaqtulu, nah ini adalah bil qatli, dengan pembunuhan. Jadi membunuh kan mengalirkan darah antaranya ya. Kama, sebagaimana fa'ala, telah melakukan siapa? Banul Jan, Banul Jani, anak turun jin, bani, banu, ini berarti komunitas ya, anak turun dari jin. Wa kanu, dan adalah mereka Banul Jan, fiha, di dalamnya, di dalam bumi, mereka tinggal di bumi. Falamma afsadu, falamma, maka tatkala, afsadu, mereka membuat kerusakan, ketika tatkala Banul Jan itu membuat kerusakan, maka arsalallahu alaihimul malaikata, arsala, mengutus Allah, maka Allah mengutus alaihim, atas mereka, al malaikata, malaikat. Fataraduhum, fataradu, maka malaikat mengusir Banul Jan, mengusir mereka, nundung ya, ditundung, diusir kemana? Ilal jazairi, ke pulau-pulau, wal jibali, dan gunung-gunung. Ini diantara background, latar belakang kenapa malaikat nadanya itu apa namanya, agak protes begitu ya. Nanti kayak yang dulu menumpahkan darah, bikin kerusakan. Nah ini malaikat ya. Malaikat kemudian menambahkan lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika, wa nahnu, dan kami, sedangkan kami, padahal kami para malaikat itu, nusabbihu, kami senantiasa bertasbih, kami bertasbih, kami mensucikan. Mutalabbisina, talabbasa ya, talabbasu, isim fa'ilnya mutalabbis karena jamak mutalabbisin. Kami itu senantiasa ini bertasbih, talabbasa berarti menganggu, senantiasa bertasbih, menyatu dengan tasbih. Bihamdika, untuk memujimu, dengan memujimu. Ai naqulu, kami mengatakan, mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Ini malaikat senantiasa bertasbih. Maka ini mutalabbisin, enggak pernah berhenti, selalu bertasbih. Wa nuqaddisu, dan kami, qaddasa yuqaddisu, nuqaddisu, melakukan takdis, mensucikan, laka, bagimu, nunazzihuka, membersihkan engkau, amma, dari sesuatu, dari hal yang la yaliqu, tidak patut, tidak layak, tidak laik ya, bika, dengan untuk engkau. Fallamu, maka huruf lam di laka, ini la yang depan, adalah zaidatun, zaidah, lamnya lam zaidah, tambahan. Wal jumlatu, adapun jumlah, pola kalimat ya, jumlah itu berarti susunan kata-kata, merupakan halun, hal. Ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya.
Ini merupakan hal menerangkan kondisi keadaan dari para malaikat. Maksudnya fanahnu maka kami itu ahaqqu lebih berhak terhadap apa? Bil istikhlaf, terhadap kekhilafahan. Dalam arti lebih berhak untuk dijadikan sebagai khalifah. Istakhlafa yastakhlifu istikhlaf. Nah, ini terhadap kekhilafahan. Malaikat membandingkan kami lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada makhluk yang nanti akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Qala ta'ala, qala berfirman ta'ala yang maha tinggi, Allah kemudian menjawab ya. Berfirman begini, inni sesungguhnya aku itu a'lamu yang paling tahu. Aku lebih tahu sesuatu apa yang la ta'lamuna kalian tidak mengetahuinya. La-nya berarti la nafiyah ya. Ta'alima ya'lamu. Alima itu tahu. Ta'lamu berarti engkau tahu, kalau ta'lamuna kalian tahu. Allah yang lebih mengetahui, yang paling tahu, dan namanya selainnya ya berarti nggak tahu selain Allah ya. Maka kemudian disampaikan di sini penafsiran dari inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui minal maslahati, dari kemaslahatan, kebaikan, maslahah. Kemaslahatan fi istikhlafi Adama, dalam mengangkat Adam sebagai khalifah. Wa ana dzurriyyatahu, dan sesungguhnya dzurriyyatahu, dzurriyyah keluarga, anak turun Adam, fihim di dalam mereka, dzurriyyah di kalangan anak turun Nabi Adam, al-muti', ada namanya al-muti', orang yang taat, wal 'asi, dan orang yang maksiat. Bisa muti', bisa 'asi. Muti' tunduk patuh pada Allah, menjadi orang yang baik. Ada juga yang 'asi, membangkang, balelo, ngeyel. Fayadharu, maka tampak, akan terlihat al-adlu, keadilan, bainahum, di antara mereka. Faqalu, maka para malaikat mengatakan, mereka berkomentar, la yakhluqa, tidak akan mencipta, Rabbuna, Tuhan kami tidak akan menciptakan khalqan, ciptaan atau makhluk, akrama, yang lebih mulia, alaihi, bagi Allah, bagi Rabb, minna, dari kami, wala a'lama, dan juga tidak lebih tahu. Ini malaikat menyatakan Rabb tidak akan mencipta makhluk yang melebihi kami tentang kemuliaan, tentang pengetahuan. Kenapa malaikat mengatakan begitu? Lisabaqina, karena dahulunya kami, karena kami lebih dulu, lahu, daripada makhluk, daripada nanti si Adam gitu ya, daripada khalqon. Wa ru'yatina, dan taunya kami, ada ro'a, ada ru'yah, berarti pengetahuan kami, taunya kami, penglihatan kami, sesuatu lam yarahu, yang tidak dilihat oleh khalq, oleh si ciptaan, oleh si Adam. Karena kami telah melihat sesuatu yang dia belum lihat. Maka fa khalaqallahu ta'ala, Allah mencipta, Ta'ala yang maha tinggi, Allah Ta'ala yang maha tinggi mencipta Adam min adimil ardi, dari kulit-kulit bumi. Allah mencipta Nabi Adam dari kulit bumi, ay wajiha, pasti permukaan bumi. Berarti ya, ini kita itu nanti dicipta dari tanah, karena permukaan bumi, kulit bumi ya tanah. Bagaimana caranya? Bi'an qabadah, Allah mengambil ya, minha, dari bumi, darinya, qabdatan, segenggam, menggenggam segenggam, min jami'i alwaniha, dari seluruh warna-warnanya, warna-warna bumi. Jadi berbagai macam jenis tanah, berbagai warna tanah digenggam, ya, satu genggam, wa'ujinat, dan dicampur, diulet, di mix ya,
tanah yang sudah diambil tadi berbagai macam warnanya dimix, dicampur bilmiyah dengan air al-mukhtalifah yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Berbagai macam warna tanah dicampur dengan jenis air yang berbeda. Wasawwahu, dan Allah menyempurnakan si Nabi Adam ya, ciptaan itu. Kemudian wa nafakha fihi ruha, Allah meniupkan di dalam Adam ruh dalam ciptaan ya, di Adam ini. Bisa wa nafakha fihi ruha atau wa nufikha fihi ruhu. Kalau wa nufikha ditiupkan fi dalam Adam ruh. Jadi bisa wa nufikha fihi ruh, ini bikin majhul, atau wa nafakha fihi ruha. Kalau dibikin maklum ini sebagai maf'ul. Kalau ini dibikin wa nufikha sebagai ini naibul fa'il. Fasara, maka jadilah Adam menjadi hayawanan, makhluk hidup, hassasan, yang memiliki indra his ya, maka jawabannya hassasan, yang memiliki indra panca indra. Jadi awalnya ba'da angkana, sebelumnya adalah jama dan benda yang keras, bahkan benda mati ya, benda keras nggak bisa ngapa-ngapain, ketika kemudian diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi hayawanan hassasan, punya panca indera, hidup karena dikasih namanya ruh oleh Allah Ta'ala. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Jadi setelah tadi proses penciptaan selesai, bahwa kita itu dari tanah wajhil ardi atau adimil ardi, kemudian di sini Allah menyampaikan proses selanjutnya bagaimana taklim, pengajaran yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa'allama, Allah mengajarkan, Allah ngajari, alima tahu, allama memberitahu atau mengajarkan, Adama kepada Adam. Allah mengajarkan kepada Adam, memberitahu, ngasih ilmu ya. Al-asma'a, nama-nama, ismun. Kalau ismun mufrad ya, jamaknya asma. Ai asma al-musammayat, nama-nama sesuatu yang diberi nama. Jadi kan sesuatu kan ada namanya. Maka kemudian oleh Allah Ta'ala diajarkan kepada Nabi Adam, oh ini air, oh ini api, dan lain-lain ya. Nama segala hal, kullaha, setiapnya atau semuanya. Semua nama diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana caranya? Bi'an alqa, yaitu dengan alqa. Alqa itu arti awal melempar, yang memasukkan fi qalbihi, di hatinya Nabi Adam, ilmaha, ilmunya. Allah memasukkan ke dalam kalbu Nabi Adam berbagai macam pengetahuan, nama-nama berbagai hal. Nanti di kitab yang lain bahkan disampaikan sampai al-qas'ata wal qusay'ata, bahkan mihrofah ya, dari gayung, kemudian benda-benda, wadah-wadah itu dikasih tahu ya. Nah, setelah Allah ngajari berbagai macam nama, summa aradahum, kemudian Allah namanya memaparkan ay al-musammayat, benda-benda yang ada namanya. Wa fihi, di konteks ini, di dalam pemaparan ini nanti ada namanya taghlibul uqala, pemenangan yang berakal. Ghallaba yughallibu taghlib, karena dikasih akal, dikasih pemikiran, dikasih otak,
dikasih akal, nanti bisa unggul. Alal malaikati, Allah memaparkan alal malaikati kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah berfirman lahum kepada para malaikat tabkitan. Tabkitan itu kalau bahasa Jawa namanya dalam rangka meleh-melehke. Ambiuni, ambi kabarkanlah oleh, ambi kabarkan karena banyak, ambiuni, ambiu kabarkan oleh kalian kepadaku, akhbiruni beritahu, kabarkan ya, akhbiruni kabarkanlah oleh kalian kepadaku, bi asma'i haula'i kabarkanlah tentang nama-nama ini benda-benda ini, al musammayat sesuatu yang dikasih nama, haula, haza, hazani, haula. Allah nyuruh agar malaikat itu menyampaikan nama-nama benda-benda. Kemudian ini ada in kuntum, jika kalian adalah shodiqin, yang benar, makhluk yang benar. Ini karena malaikat tadi agak protes istilahnya ya, kemudian disampaikan gini untuk dibandingkan dengan Nabi Adam. Kalau memang engkau benar ya sampaikan nama-nama ini. Ini untuk namanya meluruskan pendapat, meluruskan keyakinan dari malaikat agar nanti mereka itu bisa betul-betul apa namanya ya. Jadi nggak perlu protes gitu ya. Sangkaannya kan kurang tepat. Nah, fi anni, bahwasanya aku la akhluqu, tidak mencipta, a'lama minkum, makhluk yang lebih tahu dari kalian, au annakum, atau sesungguhnya kalian itu ahaqu, lebih berhak, bil khilafah, terhadap kekhilafahan. Jadi kan ada persepsi awal yang dari para malaikat, nanti tidak adalah makhluk yang lebih tahu atau yang lebih berhak untuk mendapatkan amanah khilafah. Namun ternyata Allah Ta'ala mencipta Adam yang dikasih ilmu. Nah, kalau Allah udah ngasih ilmu ya luar biasa ya, karena yang ngangkat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jawabus syarti, jawab syarat, in kan syarat ya, dalla alaihi ma qablahu, menunjukkan atasnya ma sesuatu qablahu. Ini namanya konteks ya, karena ada syarat, jawabnya mana ya depannya tadi. Jadi kalau memang benar ya tunjukkan apa namanya. Nah gitu ya. Ini proses bahwa orang itu diangkat derajatnya oleh Allah tentu dengan cara Allah mengajarinya. Allama berarti pentingnya al-ilmu. Kalau Allah sudah memberi ilmu, maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala, maka tentu akan diangkat derajatnya. Di sini malaikat di sini ya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena apa? Allah ngajarinya, Allah memberi ilmu. Padahal awalnya kita itu kan dari tanah. Jadi kemudian karena ada ruh, dikasih ruh, ditiupkan ruh, kemudian dikasih ilmu, kita diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, para malaikat menjawabnya. Ini bukti ketundukan malaikat, ketaatan malaikat. Mereka mengucapkan begini, subhanaka, maha suci engkau. Tanzihan, nazzaha yunazzihu, bersih ya. Dalam arti apa? Allah itu terbebas dari berbagai macam kekurangan atau kesalahan ya. Tanzihan, bersih, suci, laka bagimu, anil i'tiradi, dari penentangan, alaika atasmu. Malaikat tidak ada kok kemudian ada unsur menentang, nggak berani ya. Maka mengatakan subhanaka. Tidak ada kok malaikat geleng gitu ya. La ilma, tidak ada ilmu sedikit pun lana bagi kami, illa kecuali
ma sesuatu 'allamta yang engkau ajarkan kepada kami iya kepada ilmu. Kami tahu ya karena engkau Allah yang memberitahu. Enggak ada ilmu kami kalau engkau tidak memberitahu. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau. Nah, ini kata-kata anta takkid sebagai penguat. Akada yu'akkidu takkid, takkidan, penguatan lil kaf dari huruf kaf innaka. Innaka sesungguhnya engkau, anta iya engkau. Nah, ini namanya penguatan diulang. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Sighah mubalaghah ya, bentuk penyangatan yang alim. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Alladzi yang la yakhruju tidak keluar syai'un sesuatu pun an ilmihi dari ilmunya, ilmu Allah, wa hikmatin hikmahnya Allah Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, dengan mengkaji 3 ayat ini luar biasa. Ini sebagai ikhtiar kita mengetahui jejak kita sebagai khalifah. Dulu Nabi Adam oleh Allah Ta'ala diciptakan. Misinya adalah kita sebagai khalifah pengganti Allah untuk mengelola, memakmurkan bumi ini. Dan oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkan itu kita dikasih bekal namanya ilmu. Berarti pertama kita paham tugas kita. Pertama ya dari mana kita berasal, kemudian Allah ngasih bekal. Berarti kalau kita ingin mengelola alam raya ini, di samping dengan keimanan yang kokoh adalah dengan ilmu yang kuat. Maka kita harus belajar. Kita mengakui kemaha-sucian Allah dan semua ilmu yang kita dapatkan itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tahu, kita faham adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Innaka antal alimul hakim. Allah lah zat yang al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Sahabat sekalian, semoga kita senantiasa kokoh untuk mau belajar agar nanti semakin kuat iman kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita bisa melaksanakan misi kita, tugas kita untuk memakmurkan bumi ini sebagai khalifah yang baik, khalifah yang bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Syukron ala timamikum. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.